COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat, menyebabkan kondisi darurat. Jika kita tidak segera bertindak, kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita berisiko tertular, yang nantinya akan menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak, agar rantai penyebarannya terputus. Perhatikan titik lengah kita ketika berada di kendaraan umum. Nongkrong di kafe, asrama, penggunaan toilet umum, foto bersama, rapat atau kerja di dalam ruangan bersama, antrian, penggunaan lift bersama, dan di dalam keluarga. Ayo, lawan Corona! Selamat hari Minggu mempelai Kristus semua dimanapun Anda berada. Sudah hari Minggu lagi dan ini hari terakhir di bulan Januari 2021. Berarti Imlek dan Valentine sudah di depan mata. Begitu juga dengan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda yang tentunya bermanfaat. Ini dia. Pada tahun 2010, saya sempat mengalami masalah dengan keuangan yang cukup pelik. Uangnya habis. Tiap hari dikejar-kejar debt collector, Bapak. Saya menduakan Tuhan. Dan saya nggak kuat. Dan kedua anak saya harus keluar alias kekuburan. Ketika peristiwa ini terjadi, disitulah saya mengalami pemulihan. Tuhan ubah saya. Sehingga di situ kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan, aku nggak bisa. Kita tidak akan bisa berusaha memulihkan masalah kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Mempelai Kristus, event terdekat yang akan diselenggarakan adalah free webinar yang topiknya sangat-sangat up to date, yaitu soal vaksin dan antikris dilihat dari sisi teologi dan medis. Kali ini di hari Selasa, 2 Februari 2021, jam 6:30 malam. Ada Bapak Pendeta Tulus Raharjo, selaku dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta, dan Dr. Junaidi Lesmana dari Klinik Pesat yang akan menjadi narasumbernya. Bapak Gembala akan bertindak sebagai moderator di webinar ini. Info dan pendaftarannya seperti biasa di 0856 9722 2222. Event selanjutnya kali ini spesial untuk anak-anak muda mempelai Kristus, apalagi di bulan Februari yang katanya identik dengan bulan kasih sayang. Nah, soal kasih sayang ini akan dibahas dengan seru bersama teman-teman dari Gen A Community di acara yang bertema Love Jesus and Love Others. Live di Instagram ya guys, Kamis 18 Februari 2021 di account @GenACommunity bersama @alinwatania mulai jam 6 sore. Don't miss it guys. Satu lagi mempelai Kristus, Gereja Betani Salatiga melalui media sosialnya seperti Facebook dan Instagram menyediakan ringkasan khotbah, renungan harian, dan bahan webinar. Bisa Anda akses di sosial media tersebut. Untuk versi cetaknya tersedia di gereja dan disiarkan juga melalui Radio Betani 107.7 FM. Kami dengan senang hati memberikannya kepada Anda sebagai sarana untuk semakin menumbuhkan iman, kepercayaan, dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Baiklah mempelai Kristus, tugas saya membawakan informasi melalui Betani News sudah rampung. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu, dan salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita percaya hingga minggu ini Tuhan senantiasa menyertai kita.
di minggu terakhir di bulan Januari ini. Tema untuk minggu ini adalah menjadi pribadi yang seperti Kristus. Mari kami mengajak jemaat Tuhan mempelai Kristus untuk bersama-sama mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dan menjadikan hidup kita supaya lebih serupa lagi bersama dengan Dia. Kita akan membaca mendeklarasikan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Kami persiapkan hati kami sepenuhnya untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi, untuk boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami siap untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Kami siap untuk berikan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sungguh hanya Dia pribadi yang mengenal kita. Mari datang dengan segenap kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat suara bagi Tuhan, katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sembah Dia, sembah Allah yang hidup. Oh, Allah yang mengenal pribadi kita, Allah yang mengerti kedalaman hati kita. Oh, kami sembah Engkau, kami rindu semakin serupa denganmu. Oh Tuhan, kami rindu menjadi alat-Mu. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan, sebab Kau pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Kami sembah, haleluya. Mari ambil waktu yang terbaik, sembah, tinggikan Dia, bermazmur bagi Yesus yang ajaib. Kasih-Mu memenuhi kami, menjadikan kami serupa gambaran-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami mau terus Tuhan, Kau sempurnakan setiap kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Biarlah Kau senantiasa tinggal dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan, oh, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah selamanya. Kami mau bersekutu denganmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah kami mau terus menyembah Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala puji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati kami nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, di tata suci-Mu kami
menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini kami bawa segenap hati kami, Tuhan. Kami siap Kau bentuk kami lebih lagi melalui kebenaran akan firman Tuhan. Kami bukakan hati kami, dan biarlah benih firman Tuhan boleh tumbuh dan bahkan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang kekasih Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita bisa bersama-sama berada di dalam hadirat Tuhan. Dan secara khusus di dalam bulan ini Tuhan mau menuntun kita untuk kita kian menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan sebuah kebetulan, karena Bapak Gembala mendapatkan tuntunan dari Tuhan bagaimana di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala keadaan yang sulit ini akan membawa masing-masing kita jemaat untuk makin serupa dengan Kristus. Karena proses yang terbaik adalah kondisi yang paling sulit. Itu adalah saat yang terbaik untuk kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hampir semua metode pemprosesan itu dengan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak dalam hidup kita. Oleh karena itu untuk memahami tentang bagaimana menjadi serupa dengan pribadi Kristus, nats yang mari kita akan baca bersama-sama itu terambil dari Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya memilih nats ini karena ini bukan nats yang jarang, tetapi ini nats yang paling dipahami di tengah-tengah orang Kristen tentang orang yang disembuhkan Tuhan di tengah-tengah kolam Bethesda. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu juga menemukan nats ini, mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, maka menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya rasa bahwa ayat ini, nats ini begitu familiar bagi kita rata-rata orang Kristen, menyaksikan orang yang berada di kolam Bethesda selama 38 tahun, dan hari itu dia mendapatkan mukjizat kesembuhan. Nah, melalui nats ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi serupa dengan pribadi Kristus. Pribadi Kristus bisa kita kenali dalam berbagai-bagai nats, dalam berbagai-bagai kitab. Tapi satu di antaranya, hari ini kita mau belajar bahwa pribadi Kristus itu seperti yang ada di dalam Yohanes pasal yang kelima ini. Saat Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang sudah 38 tahun menderita lumpuh. Ya. Pertama, pribadi Kristus itu seperti apa? Pribadi Kristus itu adalah pribadi yang penuh kemurahan. Sekali lagi, pribadi Kristus adalah pribadi yang penuh kemurahan. Perhatikanlah di dalam ayat yang ke-6 tadi. Begitu Tuhan Yesus menyaksikan orang yang sudah 38 tahun berada di kolam dan menanti mukjizat, tidak ada seorang pun yang peduli dengan orang ini. Tetapi Tuhan Yesus peduli. Sebab apa? Tuhan Yesus penuh dengan kemurahan. Makanya Tuhan Yesus menanyakan kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Nah, tetapi perhatikanlah Bapak Ibu, perhatikan jawabannya. Waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini memberikan statement kepada Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ya, sifat Tuhan Yesus murah hati tidak langsung mendapatkan respon. Karena orang ini nampaknya lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Dia kurang sadar, dia kurang ngeh bahwa orang yang sedang menanyakan maukah engkau sembuh itu adalah Tuhan alam semesta yang bisa menyembuhkan. Nah, mari Bapak Ibu kita memperhatikan dulu kisahnya kurang lebih begini. Waktu kita membaca nats ini, jangan punya bayangan bahwa orang ini berada di kolam di situ, duduk di situ selama 38 tahun. Bayangan kita jangan begitu. Sebab teknisnya adalah keluarganya itu setiap pagi itu menggendong dia, entah dengan cara apa, lalu ditaruh di kolam. Sore hari dibawa pulang, besok pagi dibawa lagi, sore hari dibawa pulang lagi. Nanti pada waktu hari Sabat libur. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau zaman sekarang kita memiliki istilah adalah ini berobat jalan. Bayangkan, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya teman, lalu kita ngerawat dia obat jalan selama 38 tahun. Beberapa orang kadang-kadang waktu mau melihara orang tuanya sedang sakit berobat jalan, jangankan sampai 38 tahun, seminggu saja sudah mulai nampak capek. Sebulan apalagi, setahun apalagi, ini 38 tahun. Artinya apa? Orang ini tidak pergi ke kolam dengan seorang diri, tetapi ditolong oleh saudaranya, oleh temannya, sehingga setiap hari didapatilah orang ini berada di kolam itu. Tetapi pada waktu mukjizat sudah hampir terjadi, Tuhan Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Malah dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Maksud saya itu begini, kan keluarganya sudah ngangkat dia tiap hari datang ke kolam, sore dijemput, pagi hari datang. Ya, kalau kita dari bahasa Jawanya, mbok ya kamu berusaha sedikit lah gitu loh, supaya betul-betul kita akan mengalami mukjizat. Tetapi memang tidak mudah. Tuhan berbuat murah hati kepada orang yang suka mengandalkan manusia,
Itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Seperti yang diajarkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Allah. Sifat mengandalkan manusia inilah yang mengindikasikan orang ini dapat mukjizat, tetapi nunggu pada tahun yang ke-38. Ini yang disebut dengan delay blessing, berkat yang tertunda. Mengapa sampai tertunda? Mengapa sampai 38 tahun baru dialami? Sederhana, karena orang ini mengandalkan manusia. Nah, lewat peristiwa ini mari kita belajar bahwa mulai hari ini mari kita mulai mengandalkan Tuhan. Apalagi sekarang Tuhan di depan mata kita yang menawarkan sebuah mukjizat, yang menawarkan mukjizat. Maukah engkau sembuh? Maka jawabannya pendek saja, 3 huruf, yaitu M-A-U, mau. Ya, harusnya dengan cara inilah orang ini bisa sembuh. Nah, sekali lagi lewat ayat ini mari kita belajar bahwa apa yang diajarkan dalam Injil Matius, bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Jadi orang-orang percaya yang sedang membentuk karakternya untuk menjadi kian sama dengan Kristus, yaitu mari kita di tengah-tengah keadaan sulit ini menambahkan dalam hidup kita sifat murah hati. Dan murah hati merupakan bagian tak terpisahkan dari buah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Satu di antara buah roh tadi adalah murah hati. Jadi ibu bapak, di awal tahun ini Tuhan ingin membentuk kita untuk makin serupa dengan Kristus. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita menambahkan karakteristik dalam hidup kita dengan sebuah kemurahan. Sekali lagi, berbuat murah hati kepada orang yang mengandalkan manusia itu tidak mudah. Kadang-kadang malah orang itu mengandalkan kita, bukan mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan dalam ayat yang ke-7, waktu Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Orang yang sakit ini malah berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Bagian akhir dikatakan, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, artinya apa? Artinya adalah pasien yang berada di kolam ini, yang sudah berada di tempat ini 38 tahun, kasusnya adalah setiap air digoncangkan oleh malaikat Tuhan, pasien ini selalu keduluan orang lain. Ya, mungkin kita sebagai manusia berpikir, ya kan orang itu lumpuh Pak, sehingga pada waktu dia mau bergerak ke dalam goncangan air, maka orang lumpuh ini keduluan orang lain. Iya betul, saya mengerti. Tetapi kalau dia baru belajar untuk menerima goncangan air seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kita bisa maklum. Tetapi orang ini kan sudah berada di tempat itu 38 tahun. Harusnya sudah tahu bagaimana belajar, entah dengan berguling-guling, entah dengan cara apa. Ya, mestinya belajar dong, sudah 38 tahun. Makanya kalau dibandingkan dengan Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-5, kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi sebenarnya orang ini sampai nunggu dapat mukjizat, nunggu 38 tahun, karena orang ini sebenarnya dikategorikan sebagai orang yang malas. Bagaimana nunggu 38 tahun belajar untuk berguling-guling ke tempat kolam yang sedang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tetapi bahwa alasan orang tadi waktu Yesus bertanya selalu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, orang lain sudah sembuh, orang lain sudah dapat mukjizat, tetapi orang ini sampai 38 tahun baru mengalaminya. Salah satu kelemahannya ternyata selalu didahului orang lain. Bahasa lainnya adalah lamban. Bahasa lainnya adalah malas. Saya ngerti bahwa orang Kristen itu tidak suka kalau dikatakan malas. Ya. Tapi saya sudah ketemu banyak orang bahwa salah satu sifat orang manusia pada umumnya itu juga malas. Saya juga punya benih malas.
Ya, dulu zaman saya masih kecil, saya punya kakek yang cara didik kami supaya tidak malas itu bagus sekali. Waktu kami bangun terlambat, begitu udah subuh kami belum bangun, maka sarung ditarik. Begitu tidak bangun, disiram air pakai zaman dulu namanya siwur. You know siwur, seperti gayung zaman modern. Ya, tetapi sejak hari itu saya tidak mungkin bangun siang lagi. Sejak hari itu saya telah menyelesaikan banyak hal di pagi hari, dan itu menjadi kebiasaan kita sampai dewasa. Nah, anak-anak zaman now kadang-kadang bangun tidur saja kalau nggak dibangunkan mamanya, nggak bangun-bangun. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita menambah sesuatu dalam hidup kita di dalam keadaan yang sulit ini, bahwa mari kita lebih rajin dari waktu-waktu sebelumnya. Jangan lamban, sebab orang lain selalu akan mencapai sesuatu yang lebih cepat daripada kita. Allah kita itu adalah Allah yang tidak menyukai lamban. Allah kita menyukai percepatan. Makanya dalam Yesaya pasal 66 ayat ke-7 dikatakan begini, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ibu-ibu yang sudah punya pengalaman melahirkan, saya mau tanya sesuatu. Mana yang duluan? Anak itu lahir dulu atau menderita sakit dulu? Saya ulangi, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, mana yang duluan? Menderita sakit bersalin dulu atau lahir dulu? Jawabannya adalah menderita sakit bersalin. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada sepanjang malam. Ya, dulu pengalaman saya di Ambon itu pada waktu mendampingi istri ada di rumah sakit waktu proses persalinan. Wah, banyak wanita-wanita di situ sampai, wah, apalagi orang Ambon itu kalau kan orang tidak sungkan. Aduh mamai, aduh mamai, aduh, wah itu keteriakan-teriakannya membuat pilu gini. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa betapa proses persalinan selalu diawali dengan rasa sakit dulu, baru anak itu lahir. Tetapi Allah kita mengatakan gini, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Artinya apa? Waktu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab bahwa sebelum menggeliat sakit sudah, sebelum doamu amin, jawabannya sudah ada. Dulu di kota Salatiga pernah terjadi waktu itu cukup lama kota Salatiga tidak mendapatkan hujan. Lalu disepakati bahwa besok pagi akan diadakan doa pagi bersama di Pancasila. Tetapi sorenya sudah hujan. Ini yang disebut dengan Tuhan menyukai percepatan. Doanya baru besok pagi, tapi sore ini sudah turun hujan. Itulah Allah kita. Jadi mari di tengah-tengah segala keadaan yang sulit ini, mari kita belajar menjadi orang yang rajin, orang yang cepat bergerak, jangan lamban. Karena kalau lamban, maka pengalaman orang yang sakit ini sembuh betul, tapi nunggu pada tahun 38. Coba saya ingin tahu di antara ibu bapak di sini, siapa yang suka kalau segala sesuatu itu ditunda? Gajinya ditunda, kenaikan pangkatnya ditunda, tidak ada. Dan yang menyebabkan orang ini mengalami penundaan adalah karena kemalasannya. Dan musuh yang paling berat untuk mengalami kemurahan hati Tuhan adalah karena kemalasan ini. Dan kita pelayan-pelayan Tuhan juga seringkali mengalami kesulitan kalau kita bertemu dengan orang yang lamban, orang yang malas. Kita murah hati. Tetapi kalau murah hati kepada orang yang suka mengandalkan manusia, sering bentrok. Kalau kita murah hati kepada orang yang malas, sering juga bentrok. Karena orang yang malas, orang yang mengandalkan manusia itu seringkali lebih suka menerima segala sesuatu bersifat pasrah bongkoan. Ya, tetapi dalam peristiwa ini perlu ada keterlibatan Tuhan dan juga perlu ada keterlibatan kita orang-orang percaya. Saya punya ilustrasi tentang seorang pria yang mengenakan cincin. Orang yang rajin mengenakan cincin yang akiknya itu sudah diproses dengan baik. Tapi orang yang malas menggunakan cincin tetapi batu-batu yang belum diproses, itulah ciri orang malas. Nah, tetapi puji Tuhan bahwa di tengah-tengah kemalasan orang ini, di tengah-tengah dia mengandalkan manusia, Tuhan datang dengan penuh kemurahan. Nah, mari kita minta sifat itu ada pada kita.
Ya. Pak, gimana kita murah hati sedangkan kita dalam keadaan sulit? Justru di tengah-tengah kesulitan seperti inilah anak-anak Tuhan minta kemurahan Tuhan, sehingga kita menerima segala yang baik dari Tuhan, lalu kita murah hati kepada orang yang sedang membutuhkan. Kondisi sulit seperti ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan hanya orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, orang itu bisa murah hati. Dan itulah karakter dari pribadi Yesus, yaitu penuh dengan kemurahan. Yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita mau memahami karakteristik yang kedua tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Pada waktu bertemu dengan pasien yang sudah 38 tahun ini, Tuhan Yesus menawarkan sebuah kesembuhan. Setelah dialog diskusi panjang lebar, akhirnya sembuh. Nah, setelah sembuh, suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sembuh ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dari nats ini kita belajar bahwa ternyata yang menyebabkan orang ini mengalami berkat yang tertunda itu karena kemalasannya, karena mengandalkan manusia, dan juga oleh karena ada dosa. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, salah satunya adalah dosa kita. Nah, ternyata yang menyebabkan orang ini lumpuh, ternyata ada faktor dosa. Tetapi bagaimanapun dosa itu, bagaimanapun dia mungkin merah seperti kirmisi, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Makanya tegurannya kepada orang ini adalah, engkau telah sembuh, karena itu jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya begini, kalau orang ini berdosa lagi, bukan hanya lumpuh, tetapi lumpuh dan lain-lain dan lain-lain. Ini lumpuh masih bisa bergerak dikit-dikit, pergi ke kolam petrus sudah masih lumayan. Ya, saya dulu 5 tahun menjadi pendeta rumah sakit di Denpasar. Saya sering menghadapi pasien-pasien, dan di antara pasien-pasien yang paling tertekan dalam hidupnya itu adalah pasien yang menderita penyakit stroke, yang menyebabkan seseorang tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa kemana-mana. Dulunya mungkin pejabat, dulunya mungkin pengusaha, dulunya seorang yang begitu agresif, bisa kemana saja, bisa mengerjakan apa saja, mendadak harus duduk, mendadak harus tertidur, itu dia rasa tertekan. Nah, saya sangat-sangat mengerti. Nah, kalau sampai akhirnya berdosa lagi, keadaannya bisa sakit lagi dan lebih buruk lagi. Makanya di dalam Mazmur diungkapkan bahwa Tuhanlah yang mengampuni segala dosamu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi salah satu penyebab seseorang bisa sakit itu bisa faktor dosa. Makanya Tuhan negur supaya gini, setelah sembuh jangan berbuat dosa lagi. Hal yang sama pernah waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang didakwa oleh masyarakat bahwa dia telah berbuat zina. Masyarakat mengusulkan agar supaya orang itu dilempari batu sampai mati, tetapi Tuhan Yesus menawarkan sebuah pengampunan dengan catatan jangan berbuat dosa lagi. Inilah gambaran yang luar biasa tentang Allah kita, adalah Allah yang penuh pengampunan. Allah juga mendisiplin, Allah juga menghukum. Tetapi Allah kita juga Allah yang memberikan kesempatan yang kedua kali. Ya, saya pikir kita semua tidak ada yang tidak pernah bergumul dengan dosa. Kita sudah berkali-kali mungkin bergumul dengan dosa. Tapi kalau Tuhan memberi kesempatan kita untuk yang kedua kali, itulah kemurahan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, karakter yang harus terus digosok, diproses untuk makin serupa dengan Kristus adalah karakter tentang bagaimana penuh kemurahan dan penuh pengampunan. Sebab salah satu pengajaran dasar dalam Matius 6 adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi persyaratan untuk mengalami pengampunan Tuhan, kita juga mesti mengampuni. Ya. Makanya Mazmur 100 yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu
dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi seringkali langsung atau tak langsung, penyakit yang dialami seseorang itu seringkali ada hubungannya dengan dosa. Oleh karena dosa inilah orang ini sampai menderita lumpuh. Ya, oleh karena kemalasannya lah, oleh karena dia mengandalkan manusia lah yang menyebabkan dia mendapatkan mukjizat, tetapi setelah 38 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, siapakah di antara kita yang menyukai penundaan? Tidak ada. Allah kita adalah Allah yang betul-betul menyukai percepatan, seperti diungkapkan dalam Yesaya pasal 66 ayat 7 tadi. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Ya, sebelum berdoa, jawaban sudah diberikan. Sebelum doa untuk kotak Salatiga supaya turun hujan, besok pagi, sorenya Tuhan sudah kirim. Inilah percepatan. Ya. Walaupun pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota itu belum siap untuk mengadakan mukjizat, tetapi oleh karena iman yang dimiliki oleh Maria, iman yang dimiliki oleh para pelayan, maka hari itu Tuhan Yesus untuk pertama kali membuat mukjizat, yaitu air dirubah jadi anggur. Artinya apa? Allah yang memperkenalkan diri di PL dan Allah yang memperkenalkan di PB sama-sama menunjukkan Allah yang menyukai percepatan. Nah, mari kita belajar supaya terus kita diproses karakter kita seperti Kristus, supaya kita tidak mengalami kelambatan. Diberkati betul, sembuh betul, tetapi kenapa harus 38 tahun? Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ini tadi kan sistemnya kan kalau di dalam budaya zaman sekarang itu seperti berobat jalan, ya. Tiap hari ke rumah sakit, tiap hari ke rumah sakit. Bayangkan, ini selama 38 tahun. Wanita pendarahan itu 12 tahun saja, itu sudah habis seluruh hartanya. Ini bagaimana sampai 38 tahun? Ya, harta dianya habis, harta anaknya habis, harta cucunya mungkin habis. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita terus perbaiki supaya kian hari kita makin kian serupa dengan Kristus. Sebab kalau kita tidak kian serupa dengan Kristus, termasuk apa yang akan kita nikmati, itu juga akan mengalami penundaan. Sementara itu bertentangan dengan karakteristik Allah. Allah menyukai percepatan. Ya. Jadi mulai hari ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Ya. Walaupun pandemi ini dampaknya luas, tetapi orang-orang yang percaya, itu akan mendapatkan tuntunan secara khusus dari Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mendapatkan mimpi pada waktu tahun 98 sebelum Ambon rusuh. Kalau hari itu saya tidak taat dengan petunjuk Tuhan, saya akan mengalami kerusuhan yang begitu mencekam. Sehingga pada hari Minggu saya keluar dari Ambon, hari Selasa kerusuhan itu terjadi. Saya terhindar. Ya, dalam berbagai-bagai kesempatan kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Tugas kita apa? Makin diproses, makin serupa dengan Kristus. Dan di antara karakter, di antara pribadi Kristus yang kita bisa pelajari dari Yohanes pasal 5 tadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ada orang yang sudah 38 tahun yang tidak peduli dengan dia sembuh atau tidak, tapi Tuhan Yesus yang penuh murah hati, dia peduli dengan orang itu supaya orang itu sembuh. Nah, hari-hari ini kalau kita diproses karakter kita menjadi seperti Kristus dan kita punya kemurahan hati, maka akan banyak orang dijangkau dan diselamatkan. Tahun 86, tahun 87, saya mendoakan Pak D saya supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Tidak lama, 2010 Pak D saya bertobat. Berarti butuh berapa? Hampir 24-25 tahun. Ya. Jadi segala metode penginjilan saya lakukan dan Pak D saya belum bertobat. Setelah 2 tahun saya injili tidak bertobat, saya minta tolong sama Soekarno-Hatta. Setiap saya pulang ketemu Pak D saya kasih uang 100.000, gambar Soekarno-Hatta. Setiap pulang saya kasih, setiap pulang saya kasih, setiap pulang saya kasih. Saya tidak lagi bicara Injil Kerajaan Allah, saya bicara tentang kemurahan. Sampai suatu saat tahun 2010 Pak D saya buat acara di RT. Teman-teman saya mau pindah agama. Saya mau ikut agamanya Tulus. Loh, kenapa Pak D? Iya, tak pikir-pikir Tulus itu dulu
menjadi Kristen, saya pikir itu mencelakakan keluarga. Tapi ternyata di antara seluruh ponakan-ponakan saya, di antara semua anak saya, tidak ada yang sebaik Tulus. Ya, apa yang saya lakukan? Murah hati, hanya memberi 100.000, nah banyak, hanya 100.000. Ya, mungkin 1 tahun paling sekitar bisa 5-6 kali. Idul Fitri wajib pas saya kasih. Ya, kemurahan hati saya kepada Pak D bertahun-tahun ternyata lebih kuat teriakannya daripada penginjilan yang saya lakukan untuk Pak D saya. Sehingga waktu usia 80 tahun Pak D saya bertobat, usia 85 Pak D saya dipanggil Tuhan dalam posisi sebagai orang percaya. Dan sesaat setelah dia percaya Tuhan, dia diberkati. Bayangkan, Pak D saya ini dulu di KTP-nya itu ditulisi ET, ekstapol. Tapi setelah dia menjadi percaya Tuhan, dia mendapatkan pensiun sebagai pejuang. Itu pensiun apa namanya? Sebagai tentara dapat pensiunan sekarang 1.200.000. Itu luar biasa. Dulu dituduh masyarakat sebagai ekstapol PKI, tapi justru sekarang dengan pahlawan dari kamu, diberkati. Ya, jadi mari kita lihat bahwa penuh kemurahan itulah karakter dan pribadi Kristus, dan penuh pengampunan. Hal yang sangat mengganggu perasaan kita hari ini adalah karena gagal dan menunda mengampuni. Ada banyak orang yang telah berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, merugikan kita, lalu kita tumpuk dan tidak mengampuni. Itulah menjadi sumber beban dalam hidup kita. Nah, hari ini Allah Tuhan kita Yesus adalah penuh pengampunan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti kita di waktu lalu, yang pernah merugikan kita, mungkin pinjam uang kita dan balik, dengan kemurahan lepaskan berkat pengampunan sama orang itu. Jemaat kami di Denpasar dulu namanya Pak Jati. Anak buahnya itu korupsi, waktu itu korupsi sekitar 40 juta. Tapi 40 juta itu dipakai judi untuk sambung ayam. Jadi sekalipun mau disita hartanya tidak ada. Di rumah hanya satu hartanya televisi. Saya ajari dia untuk melepaskan pengampunan, Pak. Ini lepaskan pengampunan kepada dia. Setelah dia melepaskan pengampunan, 2 bulan kemudian bom Bali meledak. Dan saya berkata begini, Pak, 2 bulan lalu Anda sudah menabur 40 juta. Saya yakin Anda akan diberkati dengan cara ajaib. Hampir semua jemaat pengusaha kami di Denpasar pada waktu itu yang memiliki travel rata-rata kolaps. Tapi Pak Jati justru travel yang mengalami kemajuan demi kemajuan, tambah omset, tambah mobil semuanya. Kenapa? Karena 2 bulan lalu melepaskan pengampunan 40 juta bagi anak buahnya yang korupsi dan tidak bisa mengembalikannya. Tapi dia mengakuinya bahwa dia pakai untuk judi. Ya, ini yang saya sampaikan hari ini, menunjang apa yang Bapak Gembala sampaikan bahwa bulan ini kita harus menjadi serupa dengan Kristus, secara khusus menjadi serupa dengan pribadi Kristus. Dan lewat Yohanes pasal 5 tadi kita belajar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang penuh kemurahan dan penuh pengampunan. Kiranya spirit yang sama inilah akan meliputi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama supaya karakter yang ada di dalam Kristus akan turun dalam hidup kita dan membentuk pribadi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui Injil Yohanes pasal yang kelima ini kami belajar bahwa Tuhan kami betul-betul ada Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan kami ada betul-betul Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Karena Engkau murah hati, maka seseorang yang sudah 38 tahun menderita, yang tidak mendapatkan perhatian oleh siapapun, tapi Engkau memperhatikannya. Karena Engkau penuh pengampunan, maka sekalipun orang ini telah berdosa, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk yang kedua kali. Biarlah karakteristik seperti ini, pribadi seperti ini, menyatu dalam hidup kami semua Tuhan. Di tengah keadaan sulit ini, kami butuh murah hati. Di tengah keadaan sulit ini kami perlu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang dulunya pernah menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan. Orang yang telah mengambil uang kami, kami lepaskan pengampunan. Orang yang telah menciptakan kesulitan hidup kami, melepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kondisi yang sulit hari-hari ini tidak membuat kami putus asa. Tapi kondisi yang sulit hari-hari ini mempercepat kami mengalami proses untuk kian sempurna
seperti Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kami hari demi hari menghadapi masa sulit, dan kami bukan sekedar menang, tetapi lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan penuh pengampunan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan menerima kuasa untuk menjadi serupa dengan dirimu. Haleluya, haleluya. Semua diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Ya, saya rindu supaya semua ibu bapak dalam bulan ini memproses diri dan kita makin serupa dengan Kristus. Ya, beri sapaan yang hangat kepada kanan kirimu di rumah atau dimanapun berada. Katakan kepada mereka bahwa kita harus semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan hari ini. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kemuliaan Tuhan, saudara. Dan biarlah berkat firman Tuhan hari ini akan terus menuntun kita, membawa kita semakin rindu akan Tuhan. Saudara, saya mau bacakan sebelum kita akan berdoa persembahan dan berdoa berkat, ya. Dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Haleluya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Allah akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Saudara, memang hari-hari ini mungkin situasinya agak sulit. Kita bingung bagaimana harus bertindak, bersikap dan semuanya. Tapi saya cuma punya satu nasihat, saran. Tetap dekat dengan Tuhan sampai tangan Tuhan memegang tangan kita dan mengangkat kita dan memberikan nasihat-nasihat, sehingga kita akan masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Tetap rindukan Tuhan, saudara. Ini kuncinya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, keserupaan dengan Kristus akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita bisa menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Oke, mari kita akan berdoa. Siapkan persembahan saudara dengan penuh sukacita. Kita bawa persembahan, bisa saudara transfer, bisa saudara bawa ke gereja. Ada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan ruang administrasi kita. Dan percaya terus, Tuhan terus akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sampai dengan akhir bulan Januari ini, kami tetap bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan, yang terus menuntun kami, menguatkan kami, dan memberikan satu damai sejahtera bagi kami, kepastian bagi kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tulus Raharjo yang sudah memberikan firman Tuhan yang sungguh akan terus menjadi kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkati hamba-Mu, berkati rumah tangga keluarganya, berkati pelayanannya. Terima kasih buat pelayanannya luar biasa. Kalau juga sebentar kalau kami bawa persembahan kami mau bawa dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan Engkau suka dengan orang yang memberi kemurahan tadi, orang yang suka berbagi hidupnya, karena orang yang berbagi tidak akan pernah kekurangan. Oleh karena berkati semua persembahan yang sudah dibawa oleh jemaat-Mu dengan hati yang tulus sukacita, dan berkati setiap buah karya tangan mereka, sehingga apa yang mereka buat Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami tinggal kembali pada aktivitas kami. Kami mau terima berkat Tuhan, dan sebelumnya kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajari kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat yang turun dari surga bagimu dan bagi seluruh keluargamu, bagi keturunan-keturunanmu. Kiranya berkat yang penuh, utuh, sempurna, bahkan melimpah turun atas hidupmu. Keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, pekerjaan, bisnis, tokomu diberkati, studi, masa depanmu, dan kehidupanmu semuanya diberkati. Dan apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Sehingga kemanapun kau pergi, nama Tuhan dipermuliakan dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sepenuhnya hari ini sampai selama-lamanya. Dan mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, terus semangat, terus sehat, dan jangan lupa 5M, terus protokol kesehatan. Tuhan memberkati.